Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadi أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى زمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه دواب فلم تر وما ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتفا قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة بأدب مختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فقط هتكون أمنا من شر نار وسرق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita memuliakan para asatidz, bapak-bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ustaz Muhammad Rafi, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Abdul Rahim, Bapak Haji Ros, bapak-bapak semuanya, Bapak Haji Abdul Wahab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di majelis ilmu. Jadi di antara usaha kita, upaya kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib yang memang menuntut ilmunya begitu lama, mendalam, khidmat kepada para wali, para aulia, para guru-gurunya, sehingga keberkahannya sangat terlihat, terasa, tampak buat kita. Adapun kayak saya cuman regenerasi, yang sepuh-sepuh udah nggak ada, apa boleh buat, akar pun jadi, nggak, tanpa mengurangi rasa ta'zim. Pastilah tiap orang bisa melihat, bisa bercermin, bisa berkaca. Begitu banyak kekurangan dan kelemahan, kekhilafan, mudahan dosa udah banyak lah, udah menumpuk. Namun di dalam Islam kagak dibikin putus asa, malah disemangatin sama Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Ini ada kitab namanya Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Enggak usah putus asa, sekalipun kita kotor, banyak kurang, kita tahu memang kita berdoa, Allahumma zahidna fid dunya, ya Allah, semoga saya bisa berzuhud di dunia, tidak terhipnotis dengan dunia, tidak semata-mata tujuannya di dunia, kita mencita-citakan akhirat juga. Wa basirna bi uyubi anfusina, ya Allah, tampakkan kepada saya supaya saya sadar akan kekurangan. Jadi kalau kita belajar bisa nyerap ilmu, bisa bertambah ilmu. Ada juga kadang karena hawa nafsu kita nih, kita nggak kendalikan, ngaji mah nambah ilmu, tapi kita nggak berusaha buat yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Ada orang bertambah ilmu, tapi dia nggak amalin, nggak terapin. Hudan di sini ada yang menerjemahkan akhlaknya. Kalau ilmu ada, cuman dia tidak bisa menempatkan dirinya, maka nggak diterima, nggak keterima. Karena dalam usul fikih, kebiasaan itu adalah menjadi hukum, menjadi ketetapan yang harus diikutin. Al-'adah muhakkam, bahwa tradisi yang sudah ditanamkan, yang sudah diajarin sama orang tua, sama guru yang terdahulu yang sudah meninggal, kita amalin dengan kondisi yang kita sesuaikan. Kayak wirid-wirid, kalau ada majelis taklim, ya kita singkatkan gitu. Ada beberapa ulama juga kita bisa contoh seperti itu. Jadi kalau momen majelis taklim wiridnya pendek, karena kita butuh tambah ilmu. Rasulullah aja ngajarin, mayati yauman, tidak datang satu hari kecuali buat nambah ilmu. Kalau di hari itu kita nggak nambah ilmu, fala burika lahu, maka tuh hari, kata Nabi, kata berkah. Nggak nambah ilmu, nggak nambah pemahaman,
nggak nambah pengenalan, nggak nambah keyakinan kita. Kalau nggak nambah ilmu, nggak nambah yakin, nggak dekat sama orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, nggak berkah, bisa kendor keyakinan kita. Keyakinan kendor, ibadah juga kendor. Tapi kalau dekat orang soleh, orang ulama, kita ketinggalan sesuatu yang istimewa, sholat berjamaah atau baca Quran atau bersedekah, umpama kita lagi uzur, kita nyesel, sedih, nggak bisa ngikutin. Nah, begitu kita sakit, uzur atau meninggal dunia, entar rutinitas kita yang tiap hari Senin, hari Minggu, hari Sabtu, hari apa, biasa majelis taklim, itu ulama mengatakan pahalanya terus ngalir karena di waktu hidupnya, di waktu sehatnya dia aktif. Jadi ada orang yang tambah ilmu tapi dia nggak ngamalin. Itu seperti pohon kagak berbuah, cuma capek nyapuin daunnya doang, kagak berbuah. Tapi kalau diamalin, dia rasakan lebih banyak manfaatnya. Ada ademnya, ada ngerasain buahnya, bisa bagi-bagi buahnya. Ini kitab tentang tanda-tanda, beberapa tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil artinya tanda-tanda alam. Kiamat besar nanti kalau sudah saatnya, ataupun kalau keadaan warganya, masyarakatnya, penduduknya sudah melupakan Allah. Kalau masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kiamat masih jauh. Itu hebatnya. Maka hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat berupa kerusakan, berupa musibah, berupa penyakit, kesemuanya itu maksudnya supaya kita bisa mengantisipasi fafiru ilallah, kembali kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga bencana, musibah, bala, fitnah bisa dihindarkan. Di antaranya cara kita mendekatkan diri kepada kasih sayang Allah, ya kita berzikir berjamaah, memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan di masjid, kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 18, Allah menjelaskan, billahi minasyaitonir rajim, fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Mereka menunggu hari kiamat, kapan datangnya? Anta tiyahum baghtatan, hari kiamat itu datangnya tiba-tiba. Tapi udah dikasih bocoran, udah dikasih isyarat, udah dikasih tanda-tanda. Enak itu kalau kita ngaji, kalau kita buka ayat-ayat Quran, tafsirnya, kemudian hadis-hadis. Faqad jaa'a asyratuha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sungguh telah datang tanda-tandanya. Tanda yang pertama, kiamat kecil itu terbelahnya bulan waktu Nabi Muhammad ditantangin
Ya kalau bisa, kalau mau benar Nabi tuh bulan belah, dibelah, bulan dibelah, itu belah bawang aja kita mata pedes, ya segitu aja udah kerepotan kita. Ini bulan dibelah, coba itu. Kadang orang keadaan sahabat-sahabat nggak beda juga di zaman sekarang. Ada kalau yang melihat hal-hal yang menakjubkan, kayak kalau bahasa kita sulap, gitu. Hal-hal yang di luar kebiasaan baru mau, kayak biawak, dia menghina Nabi, merendahkan Nabi, dilemparin tuh. Kalau ini beriman, boleh dah saya beriman. Itu biawak mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Akhirnya beriman tuh. Ada juga yang puunan orang kafir nyuruh Nabi ngetes, kalau kamu Nabi panggil ke puunan, kalau puunan bisa jalan nyamperin kamu, baru aku percaya. Tuh puunan dipanggil sama Nabi, jalan. Kayak dalam kartun, jalan akar-akar gitu, kecil, baru beriman. Kalau orang sekarang hebatnya Al-Quran dengan penelitian, dia dengan membaca tafsir, kan sekarang ada yang berbagai bahasa, penelitian pada masuk Islam. Apalagi di TikTok ya, banyak yang dakwah sehingga mereka tertarik. Orang kafir pada tertarik, orang kitanya bosan. Kebalik kita, orang kitanya bosan. Supaya nggak bosan, kita harus dekat sama bulan. Kita nih lulusan pesantren, ya sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi. Bosan belajar agama mulu, ya jangan. Kita harus dekat orang soleh, sehingga keyakinan kita itu tadi hudan. Orang nambah ilmu tapi kagak dapat hidayah, nggak mau diamalin, maksudnya lam yazdad minallahi illa bu'da. Bukan dia malah dicintai nama Allah, malah dia jauh dari Allah. Dia yang jauhin, maka Allah jauh dia. Kayak aurat aja nih, kan sepele ya, gampang, pakai kolor, sepaha. Itu kalau nggak tersentuh hati itu berat, itu emang apa sih? Cuma dosa kecil itu mah, gitu kan. Tapi menyebabkan doa kita nggak tajam, nggak makbul. Lo coba itu, doa nggak makbul gara-gara aurat kita di luar pagar rumah kita dia. Itu pengaruhnya itu. Adab ilmu bertambah, hidayah dalam arti adabnya, pengamalannya harus diterapin. Jadi doanya tajam, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tersentuh itu, kalau saya pribadi ya, dulu lulus pesantren itu bebas aja, rasanya bebas di rumah, pakai celana pendek, agak ada yang ngaruh-ngaruhin. Begitu ngaji sama Habib Ali itu di Tebet Sabtu, dari semenjak lulus aliyah 98, 2000 sampai berapa tahun, ngelihat mukanya bener-bener, ngelihat orang soleh, ngelihat orang alim, orang soleh, itu ada rasa malu, ada rasa nggak pantas. Itu luar biasa magnetnya, pengaruhnya, kayak besi berani gitu pengaruh. Maka orang dulu kalau ngaji atau guru ke rumah dia, anaknya tuh suruh salaman, bekas minum guru suruh minum gitu.
baik orang tua kita, guru ataupun orang pengusaha gitu ya, kalau dia tahu pengaruh-pengaruh itu akan berdampak positif sama anaknya, tuh anak jadi soleh, soleha, tuh anak jadi kagak bandel, dengar kata, jadi senang baca Quran, jadi hormat sama mak bapaknya, itu didikan agama. Jadi adik sama abang akur gitu. Kadang kalau dekat orang soleh nih ya, biar tahu ilmunya nih ya, kadang-kadang abang adik ustad ini berantem tuh betul. Tapi kalau dekat orang soleh insya Allah buat ngamalin itu perlu dibantu, perlu hidayah. Kita juga perlu dekat sama orang soleh kemudian. Orang soleh itu dalam hadis kita datang ke orang soleh, ke ulama orang soleh, ataupun yang sudah meninggal di makam kita ziarah solehnya, kita bakal wafat. Juga ada pelajaran-pelajaran kita itu taatnya seberapanya si orang soleh. Itu pahalanya lebih gede ketimbang dia di medan perang badannya terpotong-potong, tercincang, termutilasi. Itu pahalanya masih lebih gede kita ziarah datang ke rumah guru. Jangan kita mikir gini, guru lebih muda dari saya. Abah Yunda nih ya, melihat orang alim lebih muda, cium tangan gitu. Kadang-kadang kalau nggak ngerti sih susah, lama jelasinnya. Tapi kalau dia tahu bahwa kita menghormati ulama, dia itu adalah kekasih Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan para guru, ustadz, kiai, habib yang punya ilmu, yang ngamalin ilmu, yang mendidik santri, mendidik umat, mendidik jamaah, kalau mereka yang bukan wali-wali Allah, terus orang maksiat itu yang wali-wali Allah, itu bukan. Jadi yang disebut wali-wali Allah adalah itu mereka yang mereka belajar sama wali-wali, sama ulama-ulama, terus diajarin lagi sama jamaah, sama santri-santri. Kun ma'allah. Kalau kamu bisa dekat, hati kamu tersambung kepada Allah, itu cakep. Wa illam takun ma'allah, kun ma'allah. Kalau kamu belum bisa, hati kamu terhubung, belum bisa dekat, ilmu kurang, ibadah juga apalagi kurang, kita harus usahanya bagaimana? Kun ma'allah. Kamu harus bersama orang yang punya ilmunya, yang ngamalin lebih dulu gitu. Jadi fa'innahu yusiluka ilallah. Karena guru itu, orang-orang soleh itu yang punya ilmu itu, yang kita tahu kenal belajar di mana, gurunya siapa, jelas ya. Tuh orang begitu yang nyampein kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam, di saat dia ngajar, didoain. Kan kalau begitu kita berasa untungnya, berasa manfaatnya kita dekat sama orang soleh. Lagi pula nih ya, kalau orang soleh nih ya, umpama kita kasih hadiah, dia pasti mikirin ini nih, murid saya, teman saya, murid juga, dia suka bagi. Guru mah kagak ipas. Dia lebih gede lagi ngasih hadiah sama kita. Ya ilmu, ya hadiah-hadiah lainnya gitu. Di dunia aja udah berasa enak. Terus link kenalannya sama tokoh, sama pejabat, sama teman-teman pengusaha, wawasan kita jadi tambah. Itu pengaruhnya ulama.
Ini ada beberapa tanda kiamat, hari kiamat. Jadi bahasanya Nabi, kalau sudah Nabi diutus sama kiamat itu tinggal dikit lagi. Dikitnya itu ya selama umat ini masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, kiamat masih jauh. Kalau misalnya ada peramal kayak zaman dulu tuh, ya ada beberapa peramal tuh 2010 atau 2020 ya. Bakalan kiamat. Namanya Loren apa ya? Namanya Loren. Kalau kita mah yang ngaji tahu. Lah ulama masih banyak ya. Kita masih majelis taklim orang-orang saleh. Kita baca Quran. Masih jauh. La taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fa takunu as-sanah kasyahr. Nanti kalau dekat hari kiamat, waktu itu cepat. 1 tahun rasanya 1 bulan. Kita nganterin bocah sekolah ya, dia nggak taunya udah lulus. Jangan mondar-mandir. Nggak taunya ponakan kita udah punya anak 4. Berarti kita udah tua ini. Wa syahru kal jum'ah. Sebulan kayak seminggu, kayak 1 pekan, kayak 1 Jumat. Wa takunul jum'ah kal yaum. 1 pekan, 1 minggu, 1 Jumat seperti 1 hari. Wa yakunul yaum kasa. Sehari rasanya kayak 1 jam. Kayak kita puasa nih ya, lagi puasa nih, tenggorokan kering, aus, badan lemes. Ntar aja dah baca Quran, ntar malam habis buka enggak, ngantuk, besok aja dah. Besok aja habis nyaur, boro-boro habis nyaur, mata berat. Akhirnya target kita hatam 2 kali, sekali akhirnya. Ntar dah, waktu cepet. Bayar cicilan ya, ada promo bayar cicilan. Telat sehari, promonya angus. Akhirnya yang tadinya promo bayar cuma 10 bulan jadi 12 bulan lagi. Cepet banget. Jadi jangan ditar-tarin. Makanya yang hafal Quran ya, di kuliah subuh tuh checklist aja dulu. Ya, baca tentaran apa-apa. Iya. Itu admin bawel banget. Yang belum kita teleponin atau cepet. Wa yakunu sa'ah qaddar mati finnar. 1 jam seperti hangusnya bara dalam api. Di bara ada apinya gitu ya. Hangus. Atau kertas dibakar cepat hangus. 1 jam seperti bara api yang hangus di dalam api. Kayak kita nih sholat ya, bapak-bapak ngerasain pasti ini ya. Kalau kita bangun, begitu bangun, assalatu wassalamu alaik, masuk kamar mandi dulu. Ya, orangnya nggak keburu gitu ya. Mana urusan perut ini. Alhamdulillah ya, habis udah. Maka kita tuh ancang-ancang sholat 1 jam kita udah keker. Urusan kamar mandi, urusan pakai baju kita udah persiapin. Kalau kita memang mau sholat berjamaah, kalau nggak begitu tinggalan kita. Ada modelnya kalau masih muda sih gitu ya, umur SMP, SMA, dia nungguin koma.
Komat baru dia wudhu lari gitu. Ambekannya masih payah tuh. Allah, baca Fatihah juga ngos-ngosan. Kalau kita jangan begitu dah, nggak boleh kayak gitu. Ngos-ngosan ambekannya. Itu waktu terasa cepat, padahal putaran jam cepat ya. Kemarin guru kita GBT cerita, dia ada teman ya guru juga, mantunya Habib Abdullah bin Faqih, namanya Habib Ahmad Al-Haddad. Jadi ada acara di ujung Ciputat setengah 12, dia berangkat di Jakarta Utara, sedangkan di Ciputatnya macet. Kata Fitri, ini gimana? Nggak bakal keburu ya. Ente nggak percaya makanya. Begitu jalan ngobrol sampai di sono itu setengah 12 kata bergerak. Jadi mantap ya, yang punya waktu adalah Allah. Orang-orang tertentu diistimewakan, bisa disetting kayak orang nyeting handphone itu waktu, bisa kayak gitu, bisa keburu ya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW dalam Isra wal Mi'raj, orang-orang keramat, orang-orang yang punya kelebihan gitu masih banyak ya. Ahli-ahli hikmah itu masih banyak, dan mereka bisa menempatkan ya. Dia nggak ketahuan, nggak ketara ya, dia ngaji biasa menuntut ilmu. Kemudian saya qulu fi akhir zaman, kata Nabi dalam sabdanya, nanti di akhir zaman kalau udah dekat kiamat, khosafun, banyak terjadi gempa longsor, gempa sama longsor, wa qadzafun, penyakit kulit. Idza zaharatil ma'azib wal qainat, kalau sudah banyak musik, sudah banyak panggung-panggung musik, wal qainat, biduanita, wastuhillatil khamr, dan banyak yang mengkonsumsi narkoba, yang konsumsi usaha jaringan pengedar. Jadi penyebab dalam hadis ini, di antara penyebab gempa, longsor, penyakit itu tuh, kalau sudah banyak pertunjukan musik yang syahwat ya. Kalau musik kan ulama membahas tuh ya, kita bisa baca tuh di Google. Ulama membahas bahwa musik, termasuk musik dangdut, adalah hiburan selama si biduannya ini tutup aurat. Terus isi lagunya bukan isi yang melanggar ya, kayak sembujur bangkai ya, takwa, sedekah, ibu kota gitu ya, isinya pendidikan, mengingatkan kepada Allah gitu. Tapi kalau dangdut mah ya biar kata sembujur bangkai mah ya, tetap aja gitu ya, tetap aja joget. Yang penting tidak melanggar, itu tutup aurat. Kemudian bidu wanitanya tidak, pakaiannya nggak ketat, ya pakaiannya nggak pakai gombrong yang gombrong.
kayak Ibu Haji Elvi Sukaisi itu kira-kira gitu. Itu seni, itu hiburan, boleh. Tapi kalau sudah berbau maksiat, buka aurat, kadang-kadang lucu banget ya, malam mau akad nikah, baca maulid, ngildiai ceramah. Besoknya, wah aku mana khotbah lagi, rombongan kita datang lagi, bujur. Ya. Mana bujur, tengari-ngari. Ya, kalau saya nggak malu, saya potong ya. Masya Allah. Itu kalau kita udah tahu akibatnya itu ya, gempa sama longsor, penyakit. Kalau kita abaikan, bohong, itu namanya pendusta agama, menganggap ajaran-ajaran Nabi bohong. Itu cuma hadis. Wah, ini orang berat, kufur nikmat, bandel, menantang. Nauzubillah. Kalau udah Nabi ucapin, pasti udah kagak ragu lagi, tinggal nunggu waktunya. Jangan pakai ditantangin juga datang. Jadi kalau kiai abaib dengerin musik itu nggak apa-apa, seni hiburan, jangan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang paling ya ini update ya, terasa sama kita. Idza tukhidatil fai'u daulat. Nanti di akhir zaman kata Nabi, pemerintah banyak narikin pajak, apa baik dipajakin sampai makan PPN, pajak makan, apa baik dipajakin. Wal amanatu mugnaman, dan kepercayaan susah dicari. Orang yang amanah susah dicari. Wal zakatu mughraman, zakat itu sebagai piutang, kagak dibayar. Wa tu'allimul ilmu bi khairid din, li ghairid din, dan orang belajar ilmu bukan untuk menghidupkan agama, bukan buat muatin agama. Maksudnya guru-guru ngaji yang pengajian mensalim yang bantu jarang. Kita umpama lagi nggak ada ya, lagi minus ya, duit ada, membayar hutang banyak gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngasih duit nggak apa-apa, kita punya tenaga, kita bantu gelang gitu ya, bawain piring, nyendokin. Jangan duduk manis baik. Kita sama gitu, kita nyumbang, kita saling pahala di situ tuh. Kita kalau mau dihapusin dosa, kita punya hajat biar cepat dikabulin, jangan gengsi. Kan kita mah nyari keridhaan Allah supaya dosa kita dia kayak Jilani, apalagi mau yang Habib di Solo, Habib Anis, jangan melayani umat Nabi Muhammad gitu. Kalau udah tahu kan kita jadi cilok kan, kita duduk manis baik, udah dicontohin sama kiai sama Habib. Kiai gitu dah kalau acara tuh kita dicari ya, pionir dengan kayak emang dulunya khidmat sama guru, orang gurunya udah kayak Indo apa, Pondok Indah, keren kita guru kita, biar dibuktiin sama Allah bahwa orang yang dekat sama Allah bahaya.
Wa ata'a ar-rajulu imra'atahu, dan di akhir zaman kalau mau dekat kiamat itu suami taat sama istri. Pada ibu sama bini harus tegas, ya kayak dikemplang begini, wah suruh beli gas. Maksudnya kita menghormati, sayang sama bini. Kalau hal-hal yang perlu kita bilangin, kasih tahu. Ini kayak pulang ngaji nih, kita kasih tahu. Biar artinya itu bahwa kita berkeluarga sampai ntar di akhirat itu kumpul lagi, sholatnya, sholat tahajudnya, sholat duha, membaca Quran. Kita bilang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, ngaji, dengerin ceramah, dengerin motivator supaya baru bangkit, supaya kita semangat. Karena peringatan itu, diingatin itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Kalau imannya hidup, ya dia pasti butuh terima kasih kalau dikasih tahu. Oh iya, kalau dia nggak ngaji, kemarin bahasa apa kemarin gitu tuh. Kalau kita lagi imannya lagi kencang, lagi kuat, tadi bahasa apa ya? Atau kita pulas, tadi apa ya? Saya pulasan tadi gitu. Jadi merasa rugi kalau nggak dengar. Waktu berjalan, ilmu juga harus nambah. Jadi di akhir zaman ada suami yang taat kepada istri, maksudnya takut kepada istri, yang melanggar. Tapi kalau dia sama-sama saling mengingatkan untuk taat kepada Allah, itu tidak apa-apa. Wa ummahu, anak-anak pada durhaka harus dikasih tahu, maksudnya harus dikasih tahu. Anak laki, anak perempuan, kalau orang tua, ayah, bunda, itu harus berbakti, harus hormat, bicaranya jangan ngegas kata pada sekarang, matanya jangan mendelik. Ya. Kalau diminta bantuan dipanggil, jangan bentar, jangan bentar. Lagi sholat wajib pun, kalau emaknya manggil, bapaknya manggil, batalin dulu. Ntar sama bapaknya lagi kepleset. Sampai segitunya. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya sama muridnya, Tuan Imam, saya mau ngaji, saya mau belajar Al-Quran, tapi saat itu juga emak saya ngajak makan. Kata Imam Hasan Al-Basri, bahagiakan ibumu, makan sama ibu. Dengan kamu makan, membahagiakan ibumu, itu sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba itu. Dan kita harus, kalau dia udah tahu, udah ngerti, pasti dia mau, pasti dia berubah, insya Allah. Sekalian, jadi kita doain juga, kita minta doain juga orang, sebab mulut-mulut kita nih nggak tahu nih siapa yang mustajab nih. Kalau kita nggak mustajab, dengan kebersamaan ini, dengan jamaah, dengan majelis yang mulia, mustajab. Di Manhajus Sawi itu, ya, kitabnya Habib Zaid, itu ada imam, jadi saya Abdul Wahab Asy'arani dalam keadaan kurang sehat. Dia bilang ke gurunya, saya hadir di majelis taklim, tapi keadaan saya lagi begini guru, kamu berdoa, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis. Wa anna sadiqahu waqsa abahu wa dhaharatil aswat fil masajid wa sadal qabilah faksahum
wa kana za'imul qawm ardaluhum wa ukrima ar-rajulu makhafata syai' wa hadatil qainat wal ma'azib wa syuribatil khumur wa la'ana hadhihi ummah. Dan nanti di akhir zaman, kata Nabi, orang yang tidak berilmu ngatain ulama zaman dulu. Jadi orang yang berilmu menyalahkan ulama yang berilmu, yang kiprahnya sudah terasa keberkahannya di dunia ilmu agama, di dunia internasional. Kayak orang nyalahin Abu Umar bin Habib, kayak orang nyalahin Imam Syafi'i. Dia nggak tahu. Sekarang kan zamannya canggih nih ya, di Google. Kalau nggak kenal, baca dulu apa ya? Baca dulu yang dia katain siapa ini. Kalau orang di dunia Islam perguruan tinggi udah pada tahu, udah kenal. Dia ngata-ngatain karena nggak punya ilmu dan tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan orang-orang besar. Disangkanya dia Imam Syafi'i kayak imam raweh gitu, kayak imam musola. Disangkanya imam itu kayak gitu. Karena dia nggak belajar, coba belajar. Lah susah, ngapalin grammar bahasa Arab. Saya pengen nari, ustaz-ustaz pada masih belajar, emang harus diapalin. Kalau Imam Syafi'i, Al-Quran, hadis, pakai apa? Umpama ya, ada kiai kampung nih, di kampung pakaiannya sederhana gitu. Kan kalau kita mau ngeliatnya casingnya ya, biasanya casingnya. Ya, kalau tulis tadi ya, ilmunya romanya banyak kan juga ini. Pas kita deketin, kita tahu, kita kenal, kita dalam nih, masa susah. Belajar ilmunya susah. Kalau lihat terlibat ini dari raihan hamra wal zalzalah. Kalau udah keadaannya kayak gitu, baru tuh musibah demi musibah, bala demi bala, kayak angin. Ya. Kemarin kayaknya ini cerita tuh di BDC Sono, Cirodong, itu angin bisa ngangkat tenda orang kawinan. Udah asbes-asbes namanya bilang menjadi. Kalau panggung-panggung hiburan bidu wanitanya pakai pakaian yang senonoh, saya pernah tuh di pengasinan ya malam-malam, makin malam makin gerak. Dan kita kalau lihat hadis ini, sadaqah Rasulullah, Nabi Muhammad benar pasti kejadian. Maka penangkalnya orang-orang yang di masjid baca istighfar, Allah melihat itu tuh, jadi nggak nurunin buru-buru. Kalau diturunin kesian dia ini ya pada ke masjid. Kalau diturunin kesian aki-aki pada tahajud. Kalau diturunin kesian anak-anak kecil yang badan masih kecil, masih balita. Kalau diturunin azab kesian binatang-binatang nih ya, misalnya apa-apa gitu. Tapi kalau udah ada gituan pada diem baik, pada setuju gitu, baru udah diturunin. Begitu diturunin, yang berbuat kena, yang pakai peci putih juga kena. Kata Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada musibah yang turunnya itu bukan hanya kena pelakunya saja, tapi orang-orang yang setuju meskipun dia kagak terlibat kena juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalau udah turun kayak gitu, nggak bisa orang yang pelakunya aja, tetangga-tetangganya pada kena. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa mengetahui ilmu dan
melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita senantiasa selalu banyak istighfar, minta ampun dengan menyadari kelemahan, kekurangan, kemudian ada hal-hal yang salah, kita istighfar dan taubat kepada Allah, selalu minta bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ampunannya, diberikan pertolongannya, diberikan keridhaannya, keberkahannya buat diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah taala merahmati dan menjadikan guru-guru kita, orang tua kita, sudah kita berkahnya majelis taklim, guru-guru mereka dijadikan roh dari jannah dan menjadikan rahmatan di dalam abaina wa ummati wa sama'san ya lailul musallam bil masyaallah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tauba tagsilu kulla hawba wastur lana al-'awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la bignisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada taisi sahbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala